Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mr. Omar, teman-teman. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Heri Darmawan. Apa kabar, Heri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman, Pak Heri ini saya kenalkan dulu ya. Beliau adalah praktisi pendidikan, pernah jadi guru dan sekarang jadi dosen. Jadi guru dan dosen. Saat ini sebagai dosen tetap di STIT Fathahillah, Bogor ya, dan juga dosen di Universitas Terbuka. Cukup berpengalaman khususnya di bidang pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang lulusan PGMI salah satunya beliau nih dosennya. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang tentang profesi guru kayak Pak Erik, khususnya juga jurusan PGMI. Tapi saya ingin kulik dulu nih teman-teman, kenapa sih Pak Erik memilih jurusan PGMI untuk menjadi basic atau background ya pendidikannya? Gimana Pak Erik? Nah, ini agak lucu sebetulnya, Ustaz. Saya Ustaz apa Pak Edi? Pak nggak apa-apa. Mas boleh lah. Lebih muda ya. Pak Rahmat sebetulnya saya itu agak unik sebetulnya ketika pemilihan PGMI. Dan tidak ada kepikiran awalnya untuk mengambil jurusan PGMI. Awalnya saya itu pengen bahasa Arab atau Masya Allah. pengen jadi ustaz ya. Iya, pengen jadi ustaz. Dulu itu hafal-hafal lah kayak Pak Halut lah, anti hafal lah. Kebetulan ke Jakarta merantau, lalu coba daftar di UHAMKA dulu di daerah Selatan, Blok M ya. Izin ke orang tua nggak diizinkan, jangan katanya nanti jadi Muhammadiyah katanya gitu. Ternyata kebetulan nanti itu saya itu juga mengajar nanti di Muhammadiyah, yang bisa Muhammadiyah Tangerang juga ternyata. Iya. Pernah punya pengalaman mengajar di sana juga udah beberapa tahun gitu ya. Tapi singkat cerita akhirnya kuliah di PGMI, di UIN PGMI. Alhamdulillah lulus. Tapi setelah lulus saya bingung karena saya nggak suka SD sebetulnya, kan itu PGMI kan SD ya. Madrasah. Iya. Karena tidak suka, ya sudah saya lanjut lagi S2. Langsung kuliah. Langsung S2 pendidikan dasar UIN. Dan qadarullah-nya setelah lulus yang di UNJ, jualnya di UNJ, PGMI juga. PGSD. PGSD, Iya. jadi dari S1 PGMI beralih nih ke PGSD. Menarik nih teman-teman, nanti kita tanya kayaknya apa kaitannya dan Betul. sama perbedaan. Kalau juga dilanjut dengan S3-nya, balik lagi ke PGMI. Balik lagi ke PGMI. Iya, di UIN Jogja. Win lagi ya, Win juga. Win, ya UNJ, balik lagi ke dari surga neraka lagi katanya kalau kayak gitu. Jangan nanti alumni UNJ marah Universitas Neraka Jahanam. Nah, singkat cerita bahwa saya sudah lulus S2 dulu itu, lalu melamar jadi dosen karena kan saya nggak mau jadi guru. Ya. Dan ternyata yang diterima adalah jadi guru. Jadi waktu ketemu anak-anak SD lagi kurang lebih 4 tahun, alhamdulillah. Itu saya pikir perjalanan singkat saya menjadi guru, dan kebetulan setelah jadi guru saya ngelamar jadi dosen, alhamdulillah terima. Dan akhirnya nyabang lah. Sampai sekarang ya berkami kandidat doktor ya. Amin. Yang mudah-mudahan lancar. Amin. Dari PGMI terus ke PGSD, balik lagi ke PGMI. Apa perbedaan mendasar PGMI dan PGSD menurut pengalaman Pak Heri? Yang pertama itu dari segi mata kuliah, yang kedua itu dari segi kampusnya ya. Kalau yang berbasis Islam kemungkinan itu namanya PGMI, madrasah PGMI. Kalau seandainya yang berbasis dari arah Kemendikbud gitu ya, itu kemungkinan PGSD. Itu yang pertama dari kampusnya. Yang selanjutnya itu dari mata kuliahnya. Kalau dari mata kuliahnya kita bukan hanya memberikan opsi pembelajaran yang 5 mata pelajaran ya, tapi ada tambahannya juga seperti pembelajaran
bahasa Arab, SI, Khusus SI, madrasah iya, ya, akidah akhlak, beda akhlak, fikih, iya, betul, tarik gitu ya. ya. Nah itu tambahannya dari konsep mata kuliah kita dan Iya. alhamdulillah sudah dapatkan itu. Nah itu perbedaannya dan harapannya sebetulnya adalah agar nanti siswa-siswa peserta didik madrasah itu ya lebih meningkat kualitasnya dengan sekolah-sekolah dasar. Terlebih keagamaannya kali ya, Lebih supaya kuat, banyak betul. kuatnya. Walaupun di situ ada pro kontra dan ada kekurangannya, jadi kita nggak terfokus ke mata pelajaran yang 5, lebih bercabang. Tapi secara jumlah total SKS sama kan 140 ya. Sama. Berarti ada konsekuensi mata kuliah lain yang dihilangkan, yang didapatkan di PGSD tapi tidak didapatkan di PGMI. Kan tambal sulamnya begitu. Nah, Ini menambah. Jadi uniknya itu kalau di PGMI itu ataupun di PGSD ya, di PGSD itu 5 mata pelajaran itu lebih mendalam. Contoh di bahasa Indonesianya, di bahasa Indonesia di PGSD itu rata-rata ada bahasa Indonesia, lalu ada bahasa Indonesia di SD, ada pembelajaran di SD. Mungkin ada analisisnya juga kali ya. Iya, Analisis bahkan ada beberapa mata kuliah di kampus itu terakhir ada analisis. Analisis. Jadi satu Kapita mata selekta pelajaran ada nggak? Kapita selekta. itu ada di matematika. Ada. Kadang-kadang Ya. kalau untuk selekta itu hanya di Hanya di matematika ada matematika, 4 ya. biasanya. Biasa. Jadi kalau di PGSD rata-rata biasanya gitu ya, satu mata pelajaran contoh bahasa Indonesia itu bisa 3 bahkan 4 mata kuliah. Berbeda dengan di PGMI ya Jadi maksimal itu 2 mata kuliah. tidak terlalu dalam, Iya, artinya betul. ya, tidak sampai ke analisis ya, Betul. tapi lebih ke pembelajaran terus ke kontennya. Konten. Oke. Terus berarti ya plus minus lah ya, Ya, kalau di betul. PGSD lebih mendalam, tapi kalau di UIN atau PGMI tidak terlalu dalam, tapi ruh Islamnya Ada. dapat ya. Iya, betul. Itu yang Jadi bau-bau angin surganya itu ada. iya. Nah, sekarang muncul tuh kemarin kebijakan angin segar dari Pak Prabowo tentang tunjangan. Iya. Itu kan hanya untuk guru-guru di bawah naungan Kemdikbud. Betul. Sedangkan di bawah naungan Kemenak belum ada tuh angin segar. Saya tidak katakan tidak ada. Harapannya mungkin Belum. ada nih Iya. tapi sampai kita buat video ini belum ada berita tentang itu. Gimana kalau menurut saya? Sebelum ke sana ya, Pak Rohmat, ini justru sejarah PGM itu sangat agak rumit dan menarik. Ya. Jadi PGMI itu dari saya setelah lulus ya kan, itu masih dianaktirikan, baik dari Kemenaknya juga. Artinya tidak ada bukan harapan, tidak ada skala prioritas. Pengarahannya ya, pengarahannya kepada PGMI itu. Bahkan pas saya lulus itu tuh ramai itu PGMI itu bisa ngajar di SD enggak? Gitu ya. Apa khusus madrasah doang nih? Betul. Bahkan ada beberapa yang memang mengatakan PGMI itu adalah cabangnya dari PAI yang menjelaskan tentang itu. Lalu arahan ke PNS pun seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa daftar dengan formasi dari PGSD. Lalu banyaklah permasalahan-permasalahan di PGMI dan PGSD itu. Sehingga ketika saya masih di UIN, kerennya itu ada salah satu keprodi kita menginisiasi bahwa ini harus setara nih Dengan PGSD. PGMI dengan PGSD. Maka bikin seminar yang dihadirkannya itu dari Kemendikbud sama di Kemenak. Oke. Langsung Hadirkan dua-duanya. Dua induk ini dihadirkan. Iya, dibuat Gimana nih satu- anaknya gitu kan? Dibuat satu keputusan. Dan alhamdulillah tahun 2000-an gitu ya, itu sudah ada sebetulnya SKB 3 Menteri itu yang mengatakan bahwa PGMI dan PGMI itu setara. Setara. Nah, Artinya kalau setara berarti apresiasi tentang sertifikasi pendidik Ya. sebenarnya sama tuh. Iya, Gimana yang seharusnya. dirasakan selama ini? Nah, setelah itu PGMI sudah setara, cuman memang di daerah-daerahnya itu yang agak membingungkan. Jadi ada beberapa daerah yang memang diperbolehkan, ada yang tidak, sampai ke PNS-nya. Nah, sekarang tentang berkaitan dengan sertifikasi, jadi ada beberapa yang memang kita sudah kuatkan, gitu ya.
contoh nih di PNS juga sekarang itu PGRI, lulusan PGRI bisa ngajar di SD PNS. Bisa. PNS ya. Oh, dan sertifikasi otomatis bisa ya. Nah, seharusnya bisa. Harusnya bisa. Seharusnya. Faktanya gitu. Cuman gini, jadi sesuai dengan wilayahnya itu tuh. Jakarta kemungkinan itu sudah bisa ke Jakarta. Maksudnya bisa itu tuh PNS-nya bisa menggunakan PGRI. Cuman lagi-lagi itu PGRI memang masih belum diakui secara penuh contohnya. Ya. Nah, atau sosialisasinya yang belum merata ke daerah-daerah karena baru dibikin kota besar yang memang tahu aturan itu. Kalau daerah mungkin belum, atau ada nanti kebijakan masing-masing daerahnya, kanwil-kanwilnya itu kebijakan wilayah masing-masing, kalau katanya masing-masing ataupun ya gubernur segala macamnya. Bahkan yang saya sangat sedih ya, kan saya juga mengajar di UT Bogor sebagai tutor ya. UT kan mencetaknya PGSD. Ya. Ada beberapa mahasiswa saya yang lulusan dari PGM, udah lulus S1 PGM transfer kuliah lagi di PGSD. Saya tanya, kamu kenapa kuliah lagi? Kita saya kan udah sama PGM. Belum setahun. Mau ngejar sertifikasi. Oh, berarti kata saya ada permasalahan di lapangan gitu ya. Berarti ada permasalahan. Nah, ini saya pikir ini memang jadi PR dan tanggung jawab saya khususnya gitu ya sebagai dosen PGMI untuk merubah itu dari poin. Ya, mungkin itu yang bisa diperjuangkan saya melalui koordinasi rekan-rekan proses sampai ke nanti pemangku kebijakannya yang bisa merubah. Betul. Karena kita juga sudah punya gabungan namanya PDPGMI ya. Persatuan Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia yang itu memang salah satunya adalah untuk mewacanakan PGMI itu sama dengan PGMI setara. Makanya di tahun 2023 ini ada namanya perubahan nama jurusan. Jadi PGMI ini sedang diusahakan semuanya menjadi PGSD. Walaupun di UI. Nah terus kalau nanti dari PGSD, yang madrasah gimana? Yang madrasahnya, PGSD ya ada. Ya PGSD. Walaupun dia madrasah ibtidaiyah. Iya. Jadi namanya jurusan PGSD lebih banyak ke PGSD, tapi ada kekhasan lagi. Kan kalau di UT itu, contoh ya di UT PGSD full gitu ya. Tapi kalau di UIN Jakarta walaupun namanya PGSD, ada kekhasannya tersendiri. PGSD jalur madrasah gitu ya. Gitu. Jadi ditambah memang menarik nih untuk apa ya, untuk merapikan sebetulnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan PGSD dan segala macamnya itu nanti kami ikut Kemendikbud walaupun memang dinaungi. Tapi masih wacana ya. Ini tahun kemarin sudah dibuatkan sebetulnya. Oh, sudah diaturkan, kita juga di kampus saya maksudnya ya sudah buat juga proposalnya gitu. Memang ada beberapa yang sudah di ACC, ada juga yang belum, tapi belum disahkan. Karena memang yang saya tahu kalau di UIN itu tadi kan untuk SD PGMI madrasah. Kalau kayak pendidikan yang lain juga namanya nanti berbeda kayak tadris gitu. Betul. Pendidikan kalau di UNC mungkin pendidikan matematika, pendidikan IPA, kalau di UIN ya tadris matematika. Itu ya. Iya. Berarti akan repot juga dong. Kalau pendidikan di matematika dia bisa edukasi di sekolah negeri gitu. Ternyata memang basisnya SD, SMP, SMA. Nah, kalau yang basisnya MT, SMA berarti mungkin ya tadris matematika dia masuk. Kalau yang tadris dia nggak akan bisa di sekolah negeri, sama kayak kasus PGMI ini. Enggak, itu justru untuk memperluas. Jadi yang awalnya tadris matematika itu hanya lebih kepada MTS FA gitu ya. Jadi itu bisa lebih luas. Bisa di sekolah SMP, SMA juga. Dari segi ini ya, dari segi wilayah bidang tugas ya. Walaupun memang rata-rata ya banyak juga yang walaupun dia masih tadris gitu, ngajar di SMA juga banyak. Cuma dari segi legalnya, walaupun mau PNS pun itu harus di madrasah. Cocoknya ya, cocok di matematika, PGMI ya di madrasah. PGSD, pendidikan, matematika, pendidikan IPA dan sebagainya ya di SD atau SMA. Artinya kita melihat secara skala paling tingginya ada yang belum beres di antara Kemdikbud dan Kemenang. Korbannya rekan-rekan kita perjuangan yang di bawah.
Kita susah kalau mau udah. Karena itu aturan di atas. Aturan di Kalau atas. kita ya mungkin membantunya dari segi keilmuan dan sosialisasi aja. Ya, tentu kita berharap supaya ada titik temu sih ya, supaya lebih rapi lagi, pernah khususnya, Iya. karena yang membawa itu semua. Dan mudah-mudahan sih obrolan kami ini teman-teman tidak mempengaruhi teman-teman untuk nanti, aduh mau kuliah di UIN jadi mikir-mikir gitu ya. Jangan ya, jadi tetap aja sesuai minat teman-teman, passion teman-teman, pengen kuliah di mana, niatnya pengen menjadi guru SD atau MI yang nilai-nilai Islamnya lebih dalam, silakan masuk UIN. Jadi di sana tuh angin surganya memang lebih besar. Ya, karena kan manusia itu terpengaruh lingkungannya ya, Betul, Fer, ya. betul. Lingkungannya soleh-soleh, insya Allah ya terpengaruh. Tapi kalau lingkungannya lebih ke nasionalis, ya mungkin akan terpengaruh nasionalis juga. Gitu. Kan kalau lingkungannya sholat lima waktu kan kita jadi nggak sholat jadi ikut. Kalau lingkungannya enggak kan jadi. Betul. Walaupun Tapi- tidak itu juga Ustaz ya. Jadi tidak harus di UIN nanti surga. Iya, Enggak. Win yang jalur neraka gitu Iya. aja. Exception lah, kan Betul. namanya manusia itu. Iya. Ya, ini kembali lagi ke manusia. Walaupun saya selalu menekankan saja, jadi bahwa kalau di PGM itu jangan satu-satunya adalah ke PNS ataupun Ya. sertifikasi. Walaupun itu memang tujuan akhirnya kan sebagai guru itu. Ya. Karena yang saya tahu lulusan PGMI pun banyak berkiprah dan menjadi pimpinan kepala sekolah di SD. Ya. Walaupun di Swasta. Tapi Tapi kan- kayak tadi sendiri kan nggak ngejar ke abdi negara ya. Iya. Di swasta, jalur swasta juga, teman kita bisa berkarya, Betul, betul. jas atau mengabdi. dari segi finansialnya pun sebetulnya ya kalau untuk swasta bagus itu kan Bisa lebih bagus malah. bagus. Malah bisa lebih bagus. Dan itu banyak dari teman-teman saya juga, kayak karena saya itu ada yang sudah kepala sekolah di sekolah dasarnya bagus gitu Di atas ya, yang elit ya. yang elit. Saya pikir itu poin kita sebagai saya khususnya ya sebagai dosen PGMI ya jangan sedih lah gitu kalau seandainya ini nggak bisa sama, tapi mudah-mudahan PGMI ya Jangan apa namanya ya oke, walaupun kita bekerja itu kan ada setara antara hak dan kewajiban. Betul. Ya. Kita jangan melulu pengennya hak dan terus tapi kewajibannya terabaikan. ya Yang penting teman-teman kalau menurut saya sih dari obrolan dengan Pak Heri ini, yang penting kita passion kita di mana, kita ingin lebih mengajar di mana, mau di madrasah, mau di sekolah umum gitu ya. Yang penting kita menjadi guru dengan sebaik-baiknya, menjalankan ya kompetensinya dengan baik, tanggung jawabnya dengan baik, bisa benar-benar menjadi guru yang ditunggu dan ditiru, contohkan kebaikan-kebaikan. Kemudian insya Allah kita akan dikenal oleh murid dan hak itu pasti akan mengikuti lah. Kalaupun belum ya pasti kalau nggak sekarang mungkin nanti lah. Iya. Kalau nggak di dunia ya mungkin akhirat. Iya. Kalau ternyata nggak di dunia nggak ada benar juga itu ya insya Allah lah, kebaikan itu nggak ada yang sia-sia. Pasti akan mendapatkan ganjarannya. Mungkin itu dulu teman-teman. Ya. Obrolan saya dengan Pak Heri. Terima kasih. Sama-sama. Menemani Rahmat ke bincang-bincang di kesempatan hari ini. Terima kasih teman-teman. Kalau ada masukan dan saran boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.